again. Oke kawan-kawan, sebelumnya kita sudah mempelajari dua hadis, yaitu hadis sahih beserta syarat-syaratnya, hadis hasan dengan beserta syarat-syaratnya, contoh hadis sahih, contoh hadis hasan, perbedaan hadis sahih, perbedaan hadis hasan. Nah, hadis sahih dan hasan itu tergolong dalam kategori hadis makbul atau hadis yang diterima. Sedangkan hadis dhaif, sekarang pembahasan kita hari ini, itu tergolong dalam kategori hadis mardud, secara garis luas atau secara garis besar. Jadi secara garis besar itu hadis itu cuma dua, hadis makbul, hadis mardud. Hadis makbul itu masuk kategori hadis sahih dan hadis hasan. Hadis mardud atau yang tertolak itu hadis dhaif. Ayo silakan diartikan. Al-dhaif. Al-dhaifu lughatan. Al-dhaifu arti dhaif lughatan secara bahasa minadh-dha'fi atau bisa minadh-dhu'fi, bisa dha'fi, bisa dhu'fi. Bidhammil dhad wa fathiyah, dengan dhad yang di dhammah, wa fathiyah dan di fathah. Ziddul quwwah, yaitu lawan kata dari kuat. Jadi dha'fi itu lemah. Terus lawan katanya ya kuat, itu secara bahasa. Wastilahan dan secara istilah ahli hadis, yaitu al hadisu hadis alladzi lam tajtami, wal hadisu hadis alladzi lam tajtami, yang tidak terkumpul fihi di dalam hadis tersebut sifatus sahihi, sifat-sifat hadis sahih, wala sifatul hasani, dan tidak pula sifat-sifat hadis hasan. Ya intinya yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih, tidak memenuhi kriteria hadis hasan, itu pasti disebut hadis dhaif. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu bagi hadis dhaif al-mardud, hadis mardud. Hadis mardud. Nah, jadi karena syarat kemarin, misalnya rawinya nggak adil, gitu loh, rawinya nggak dobit, itu semuanya ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka disebut hadis dhaif. Misaluhu, contohnya haditsu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa wa masaha 'alal jawrabain, yaitu hadis annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, berwudu, Nabi berwudu, Nabi pernah wudu. Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau seorang tabi'in. Tawaddu sedang berwudu, wa masaha, dan membasuh, alal jawrabain, atas kaos kaki. Jawrab itu kaos kaki. Fahadha dhaif, maka hadis ini dhaif, lemah. Li'annahu, karena sungguhnya hadis yurwa, diriwayatkan, an Abi Qaisin al-Audi, dari Abi Qais al-Audi, wa huwa, sedangkan Abu Qais dhaifun, orang yang lemah. Bisa lemah hafalannya, bisa lemah karena memang banyak melakukan maksiat gitu.
melakukan dosa-dosa kecil gitu, macam-macam. Yang pasti hadis ini dinilai hadis dhaif karena perawinya gitu. Aqsamuhu, macam-macam hadis dhaif. Ikhtalafa, berbeda pendapat ulama fi taksimihi, dalam pembagian hadis dhaif. Nah kalau otomatis kan yang hadis-hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih maupun hasan itu macamnya jadi banyak banget. Ada dhaif dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini. Fa'ausalahu ba'dhuhum, maka sebagian dari mereka membagi sampai dengan fa'ausalahu ba'dhuhum, maka sebagian dari mereka membagi sampai dengan ila wahid wa thamanin, sampai 81 macam isman macamnya. Jadi karena berbeda pendapat, ada yang membagi bahwa hadis dhaif itu macamnya ada 81. Wa ba'dhuhum, dan sebagian dari mereka ila tis'ah wa arba'in, sampai 49. Wa ba'dhuhum, dan sebagian dari mereka ila atsaniyah wa arba'in, sampai 42. Saking banyaknya itu perbedaan pendapat tentang pembagian hadis dhaif. Tuh. Oh, yang itu aja yang dimaknain. Yang bawahnya enggak usah nih. Walakin kullu hadhi taksimat la tufidu dha'ilan. Perbedaan pendapat tadi atau pembagian tadi itu enggak ada kayak semacam enggak ada faedahnya. Faqad qala Ibnu Hajar mengatakan inna dzalika ta'ab wa laysa wara'ahu arab. Kalau bagi sampai banyaknya begitu itu hanya bikin capek, enggak ada, ibaratnya enggak ada yang manfaat yang bisa diambil. Ala anna haula alladzina ikhtalafu fi taqsimi lam yusammu lana min anwa'ihi ila qalilan. Walaupun membagi banyak, tapi yang bisa disebut itu cuma sedikit. Yang bisa dinamain lah. Walam yukhassisu likulli halatin min hal dhafi isman muayyanan. Bahkan sampai enggak bisa nyebutkan namanya gitu. Nah, sekarang hukmuhu. Ya pokoknya intinya macamnya banyak gitu aja kalau tanyain. Macamnya hadis dhaif banyak gitu. Hukmuhu, hukum hadis dhaif. Al hadisu al-dhaifu. Al-hadisu al-dhaifu. Hadis dhaif la yajuzu, tidak boleh al-ihtijaju, berhujjah atau berargumen. Hadis dhaif la yajuzu, tidak boleh ihtijaju, berargumen bihi, dengan hadis dhaif. Tidak boleh hadis dhaif itu dijadikan argumen fil aqaidi, dalam hal akidah, wal ahkami, dan hukum-hukum. Nggak bisa dijadikan akidah, nggak bisa dalam hal akidah, dan tidak bisa dijadikan di dalam hukum. Wa yajuzu, dan boleh al amalu bihi, mengamalkan hadis dhaif maksudnya, fil fadhaili, dalam masalah keutamaan. Wa targhibi, dan motivasi berbuat taat. Nah, gitu aja lah saya. Wa targhibi, dan motivasi berbuat taat. Wa tarhibi, dan kalau boleh diartikan itu warning gitu. Mewanti-wanti dari maksiat, dari berbuat durhaka. Wa tarhibi itu mewanti-wanti dari berbuat durhaka. Ya, mewanti-wanti dari siksa juga. Wa dzikril manaqibi, dan menyebutkan manaqib itu bisa disebut biografi gitu. Menyebutkan biografi bisyurutin, dengan syarat-syarat, mufassalatin, yang diperinci, fi mawadhi'iha, dalam pembahasan hadis dhaif.
Boleh mengamalkan hadis dhaif itu kalau dalam hal keutamaan, misalnya keutamaan sholat Jumat, keutamaan sholat berjamaah, atau misalnya penganjuran kamu kalau puasa ini kamu dapatkan ini, atau kamu kalau melakukan dosa ini bakal begini, atau sejarah-sejarah misalnya sirah-sirahnya Nabi gitu, itu boleh dari hadis dhaif, tapi dengan beberapa syarat yang akan disebutkan dalam pembahasan hadis dhaif. Nah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Seperti biasa silahkan cari contohnya di internet dan kumpulkan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.